Inilah yang kemudian dikatakan Nabi SAW, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzatil maut." Perbanyak oleh kalian kematian, karena sesungguhnya kematian itu penghilang kelezatan dunia. Seluruh kelezatan dunia akan hilang dengan kematian. Kalau dia pernah punya rumah gedong besar, dengan kematian selamanya dia tidak akan pernah tidur di rumah itu. Kalau dia punya kendaraan mewah sekalipun, dengan kematian dia tidak mungkin mengendarainya lagi selamanya. Kalau dia punya uang banyak sekalipun, setelah kematian tidak mungkin sanggup dia membelanjakan kembali. Wa dhanna annahul firaq, dia yakin dia akan berpisah dengan itu semuanya. Karena kematian itu adalah penghancur seluruh kenikmatan manusia. Wa dhanna annahul firaq wal tafatis saqu bisaq. Dan ketika bertaut betis kiri dan betis kanan, ada 3 penafsiran para ulama. Maksudnya apa bertautan betis kiri dan kanan ini? Pertama, sebagian ahli tafsir mengatakan orang yang sedang menjelang nazah, sakaratul maut, maka dia dihadapkan dengan 2 perkara besar. Maksudnya betis kanan dan betis kiri itu maksudnya perkara yang sangat besar. Pertama, meninggalkan dunia, yang kedua menghadap akhirat. Ini perkara besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas surah Al-Qiyamah, dan kita masuk pada ayat ke-24 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla thumma awla laka fa awla ayahsabul insanu an yutraka sudah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan wajah-wajah orang-orang kafir pada hari itu sangat muram sekali, karena mereka yakin akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang dahsyat. Sekali-kali jangan seperti itu, karena apabila nafas seorang telah mendesak sampai ke kerongkongan, maka akan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Dia yakin bahwa sungguh itulah waktu perpisahan dia dengan dunia. Ketika bertaut betis kiri dan betis kanan, kepada Rabb mulah pada hari itu kau dikembalikan. Padahal ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan salat. Ia tetap mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada keluarganya dengan berlagak sombong. Celaka bagi kalian dan kecelakaan bagi kalian. Kemudian kecelakaan bagi kalian dan kecelakaan bagi kalian
Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wujuhu yawma idzin basirah tadunnu an yuf'ala biha faqira. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram durja, mereka yakin akan ditimpakan kepadanya malapetaka. Pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang kondisi wajah-wajah orang-orang yang beriman, di mana wajah orang-orang yang beriman memiliki 4 wajah yang sudah saya jelaskan. Pertama, wajah saat keluar dari kubur wajahnya memutih. Kemudian saat selesai membaca catatan memutih dan bersinar. Dan ketika masuk ke dalam surga wajahnya penuh dengan wajah kenikmatan. Dan yang terakhir, berseri-seri saat berjumpa dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi wajah-wajah penghuni penghuni neraka dari orang-orang kafir, perhatikan di beberapa ayat dalam Quran. Pertama, surah Az-Zumar ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzdzabu 'ala Allah wujuhuhum muswaddan alaysa fi jahannam wa mathwalil mutakabbirin. Pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, wajah mereka menghitam. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wajah orang kafir adalah menghitam. Kapan itu? Saat bangkit dari kubur. Saat bangkit dari kubur, maka wajah orang-orang kafir menghitam. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada yang putih wajahnya dan ada yang hitam wajahnya. Lah yang hitam ini adalah wajah-wajah orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Abasa ayat ke-40 sampai 42. Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajar. Dan banyak pula wajah-wajah pada hari itu tertutup dengan debu. Wajah orang kafir musam tertutup dengan debu. Dan ditutup lagi oleh kegelapan. Selain musam, karena seolah-olah ditutup dengan debu, bahkan wajah mereka gelap hitam. Mereka itulah orang-orang kafir yang sangat durhaka. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 2 sampai 4, Allah mengatakan wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Banyak wajah-wajah pada hari itu tertunduk malu dan hina. Orang-orang kafir, mereka bekerja keras lagi kepayahan, tetapi di akhirat masuk api neraka yang sangat panas dan menyala-nyala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Al-Qiyamah di sini, wujuhu yawma idzin basirah tadunnu an yuf'ala biha faqir. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram, mereka yakin bahwa akan ditimpa kepada mereka malapetaka yang dahsyat. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan 4 wajah bagi orang-orang kafir. Pertama, muswaddah, hitam. Yang kedua, ghabara qatarah, penuh dengan debu dan gelap. Ketiga, khasyiah, tertunduk malu. Dan yang terakhir yang kita bahas di sini, basirah, sangat murah.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wajah orang-orang kafir adalah wajah-wajah yang penuh dengan kehinaan dan tidak ada kemuliaan. Tapi wajah orang-orang yang beriman akan penuh dengan kemuliaan dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surah Al-Mu'minun ayat 104. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Wajah mereka dibakar api neraka dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Kenapa wajah orang-orang kafir dibakar neraka? Karena wajah mereka tidak ada kemuliaan. Wajah mereka tidak ada keagungan. Berbeda dengan wajah orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam surga. Semakin hari semakin tampan, semakin hari semakin cantik, dan begitu seterusnya. Karena wajah orang-orang yang beriman penuh dengan kemuliaan. Makanya Allah jaga. Bahkan Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan 34, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarru makanan wa adhallu sabila. Orang-orang yang dikumpulkan ke dalam neraka jahanam dengan berjalan di atas wajah-wajah mereka. Mereka itulah orang-orang yang paling jelek kedudukannya dan paling sesat jalannya. Lihat bagaimana Allah menjadikan wajah orang-orang kafir dijadikan kaki. Kaki di atas, wajah di bawah. Sampai seorang laki-laki bertanya, Rasul, bagaimana orang kafir dikumpulkan di atas wajah mereka pada hari kiamat? Macam mana berjalan dengan wajah itu, wahai Rasul? Kami tidak pernah mendengar yang berjalan dengan kaki, masa berjalan dengan wajah? Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah yang telah menjalankan dia berjalan di atas kedua kakinya mampu untuk memperjalankan dia berjalan di atas wajahnya? Apa salahnya? Di dunia saja Allah yang membuat kaki kita berjalan, maka di akhirat Allah buat wajah berjalan. Apa tidak mungkin? Mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lihat bagaimana wajah orang kafir dihinakan demikian, sampai dijadikan kaki di tempat injakan kaki. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Isra 97, Allah katakan, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyanan wa bukman wa summan. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan wajah mereka dibutakan, dibisukan, bahkan ditulikan. Begitulah wajah-wajah orang kafir. Selain daripada perubahan warna yang mengerikan, juga dihinakan dan dipermalukan wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqira. Mereka yakin, dhanna di sini artinya yakin, tadhunnu an yuf'ala biha faqira. Mereka yakin bahwa akan ditimpa kepada mereka faqir, malapetaka yang amat dahsyat. Faqirah ini, sebagian ulama mengatakan faqirah ini orang yang dicambuk punggungnya dengan cambukan yang dahsyat sehingga melumpuhkan seluruh anggota badannya. Ketika lumpuh anggota badannya, maka dia tidak bisa maju, tidak bisa mundur dalam berjalan, hanya bisa terdiam saja. Itulah faqirah artinya. Jadi faqirah itu orang yang lumpuh akibat disabet punggungnya, sehingga seluruh badannya mengalami kelemasan dan dia tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Bahasa ini yang dipakai dalam Quran maksudnya karena wajah-wajah yang suram di akhirat itu akibat faqirah di dunia. Maksudnya akibat mereka diam saja, lumpuh untuk tidak maju melakukan amal saleh dan mundur meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat di dunia dia tidak maju, maksudnya tidak mementingkan urusan akhirat, justru dia pun malah kemudian meninggalkan kewajiban dan melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka al-jaza min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya.
Di dunia malas beramal, maka di akhirat disuramkan wajahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum. Di sini Allah mengatakan kalla idza balagatit taraqi. Sekali-kali jangan seperti itu. Maksudnya jangan diam saja di dunia ini tidak bergerak untuk melakukan amal kebaikan. Gerak. Apapun kebaikan di hadapan kita lakukan. Walaupun mungkin kebaikan itu dianggap remeh. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian remehkan sekecil apapun kebaikan, walaupun hanya melemparkan senyum kepada saudaranya, kata Nabi. Kalau ibu bisa lakukan, kenapa tidak lakukan? Ibu berjalan dari rumah ke masjid ini, nampak ada batu di jalan, ambil buang. Kenapa tidak bisa? Kalau ibu mendapatkan paku, beling dan yang semacamnya, ambil, kemudian sisihkan, jangan sampai orang tersakiti. Kenapa tidak bisa? Atau dengan mengeluarkan kata-kata yang santun, kata-kata yang baik, kenapa tidak dikeluarkan kata-kata itu? Kenapa pula mengeluarkan kata-kata jahat, kata-kata yang tidak santun? Kalau bisa membantu tetangga dengan mengantarkan ke pasar, ke rumah sakit dan begitu seterusnya, dan kita sedang nganggur dan kita bisa melakukannya, kenapa tidak dilakukan? Amalan di sekitar kita itu sebenarnya banyak sekali kalau kita mau mencari amalan-amalan itu. Lah di sini Allah ingatkan kalla, jangan seperti itu. Maksudnya jangan diam saja dari kebaikan, lakukan banyak kebaikan. Kenapa? Hatta idza balagatit tara. Sebab kalau nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkong. Kalau sudah nafas sampai di sini, Bu, mungkin orang beramal soleh, mungkin orang bisa sholat, puasa, zakat, haji, menolong saudaranya, birrul walidain, silaturahim, tidak bisa. Kalau sudah ruh berada di tenggorokan itu, selesai sudah kebaikan di dunia. Kalla idza balagatit tara. Sekali-kali apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Ini semakna dengan surah Al-Waqiah ayat 83. Allah mengatakan falaula idza balagatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan dan kalian ketika itu mampu melihatnya, dan kamu lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihatnya. Maksudnya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihatnya. Artinya ketika nyawa sudah di kerongkongan dan kita menyaksikannya. Sebagian para ulama ketika memberikan catatan, fakashafna anka ghita'a, kami akan singkapkan rahasia kegaiban. Dalam surah Thaha, artinya setiap orang yang sedang sakaratul maut, ketika nyawa sampai di tenggorokan, dia sanggup melihat malakul maut dan malaikat yang mengikuti malakul maut serta catatan yang diangkatnya. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan seperti ini. Di sini Allah mengatakan kalla idza balagatit tarah. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Wa qila man ra, dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkannya? Ada yang mengatakan ayat ini adalah khitab kepada orang-orang yang di sekitar orang-orang yang sedang sakaratul maut. Entah istrinya berteriak-teriak, siapa yang bisa menyembuhkan suami saya? Entah orang tuanya melihat anak yang sedang sakarat, siapa yang bisa menyembuhkan anak saya? Siapa yang bisa meruqyahnya? Apakah dokter, apakah tabib, apakah dukun, atau siapa saja? Siapa yang bisa menyembuhkannya? Sampai orang itu mampu melakukan apa yang tidak dilakukan orang yang waras, siap membelanjakan hartanya asal anaknya sehat dan hidup. Tetapi apa gunanya berteriak-teriak seperti itu? Siapa yang bisa menyelamatkan dia kalau sudah nyawa di tenggorokan? Karena umumnya, Bu, kalau sudah nyawa di sini itu tidak akan tertolong. Firaun saat mati, dia sempat mengucapkan kalimat tobat.
Amantu bima amanat bihi banu Israel. Kata Fir'aun, aku beriman dengan apa yang diimani Bani Israel. Keluar bahasa itu dari Fir'aun. Apakah kemudian tobatnya Fir'aun sehingga keluar bahasa yang baik itu, aku beriman dengan apa yang diimani Bani Israel, diterima Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kenapa? Karena nyawa Fir'aun sudah di sini masalahnya. Telat dia ngomongnya. Itulah yang dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Allah itu masih menerima tobatnya seorang hamba sebelum nyawa ada di tenggorokan. Kalau nyawa sudah di tenggorokan, tobat apapun tidak akan diterima. Sekalipun para penyembah berhala melemparkan berhalanya, melemparkan patung-patungnya, jimat-jimatnya, kalau sudah nyawa di tenggorokan tak berguna sama sekali, karena tidak akan diterima tobatnya. Wakila manrah, siapa yang bisa menyembuhkannya? Atau ayat ini menantang, siapapun yang bisa mengembalikan ruh ke dalam jasadnya, silahkan kalau kalian mampu. Apakah kalian dokter kumpulkan semua dokter di dunia, sampai dokter biasa kepada dokter yang paling cerdas sekalipun, hidupkan orang ini. Atau seluruh dukun di dunia kumpulkan, atau semua sinse-sinse ataupun terapis-terapis kumpulkan, sembuhkan orang ini kalau kalian bisa. Kalian tidak akan sanggup. Kenapa? Karena orang kalau sudah ruh di tenggorokan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man ra wa dhanna annahu al-firaq. Dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan. Artinya kalau sudah ruh berada di tenggorokan, dipastikan dengan penuh keyakinan 100%, dia akan meninggalkan dunia, meninggalkan keluarganya, anaknya, istrinya, pasangannya, orang tuanya, rumahnya, ATM-nya, kebunnya, sertifikatnya, rekeningnya, semua akan ditinggalkannya. Inilah yang kemudian dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadhimil ladzatil maut. Perbanyak oleh kalian kematian, karena sesungguhnya kematian itu penghilang kelezatan dunia. Seluruh kelezatan dunia akan hilang dengan kematian. Kalau dia pernah punya rumah gedong besar, dengan kematian selamanya dia tidak akan pernah tidur di rumah itu. Kalau dia punya kendaraan mewah sekalipun, dengan kematian dia tidak mungkin mengendarainya lagi selamanya. Kalau dia punya uang banyak sekalipun, setelah kematian tidak mungkin sanggup dia membelanjakan kembali. Wa dhanna annahul firaq, dia yakin dia akan berpisah dengan itu semuanya. Karena kematian itu adalah penghancur seluruh kenikmatan manusia. Wa dhanna annahul firaq wal tafatis saqu bisaq. Dan ketika bertaut betis kiri dan betis kanan, ada 3 penafsiran para ulama. Maksudnya apa bertautan betis kiri dan kanan ini? Pertama, sebagian ahli tafsir mengatakan orang yang sedang menjelang nazah, sakaratul maut, maka dia dihadapkan dengan 2 perkara besar. Maksudnya betis kanan dan betis kiri itu maksudnya perkara yang sangat besar. Pertama, meninggalkan dunia, yang kedua menghadap akhirat. Ini perkara besar. Meninggalkan dunia perkara besar, karena boleh jadi saat dia meninggal banyak amal soleh ditinggalkan, banyak pula maksiat yang dikerjakan. Kemudian perkara besar yang kedua, setelah kematian dia akan menghadapi pertanggungjawaban. Apakah kemudian dia selamat dari pertanggungjawaban itu justru, ataukah terbalik dia tidak akan selamat? 2 perkara besar menanti dia. Itu artinya faltafatis saqu bisaq. Penafsiran yang kedua, faltafatis saq bisaq, artinya orang yang kemudian diikat dengan kain kafan, di mana kedua betisnya ditautkan kemudian diikat. Dan ini sesuatu yang pasti terjadi.
di mana ketika kita meninggal pasti kita akan dibungkus dengan kain kafan dan betis kita akan ditautkan dengan betis yang lainnya kemudian diikat. Dan yang ketiga, maksudnya saat orang meninggal, ruh itu dicabut dari jari jemari kaki kemudian naik ke betis. Saat naik ruh ke betis, maka kedua kaki manusia susah untuk dilangkahkan. Ketika susah dilangkahkan, maka tidak akan ada kesempatan lagi untuk lari ke masjid kemudian bertobat, untuk lari ke majelis taklim kemudian bertobat, untuk lari bersedekah memberikan makanan fakir miskin, sudah tidak bisa lagi dia melakukannya. Kenapa? Karena ruh di kaki sudah tidak ada, sudah naik, sudah lemas, mau lari ke mana? Tidak bisa beribadah lagi. Faltafatis saku bisa. Kemudian Allah mengatakan ila rabbika yauma idzinil masa, kepada Rabbmu lah pada hari itu kalian akan dihalu atau dikembalikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita khawatirkan saat sakaratul maut adalah syaitan datang kepada kita. Kan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni hatta yahdurahu inda ta'amihi fa idza saqatat min ahadikumul luqma falyumit ma kana biha min adhan thumma liyakuluha wa la yada'aha lisyaitan fa idza faragha fal yal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunu barakah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setan akan mendatangi salah satu dari kalian dalam setiap kondisinya. Setan itu akan datang kepada kita dalam kondisi apapun kita berada, dalam kondisi sakit, dalam kondisi sehat, dalam kondisi sedang tidak ada apa-apa, dengan dalam kondisi ada apa-apa, semua didatangi setan, termasuk saat sakaratul maut. Setan akan datang dan membisikkan. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, walakin waqtul mauti ahras ma yakunu syaitanu ala igwa'i bani adam li'annahu waqtul hajah wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih al-a'mal bi khawatimiha. Kata Ibnu Taimiyah, akan tapi waktu akan datang kematian seseorang, maka dalam kondisi seperti ini setan sangat bersemangat untuk menyesatkan keturunan Bani Adam. Alasannya karena saat itu adalah waktu yang sangat penting yang Nabi SAW sabdakan, sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Inilah setan kenapa makin semangat ketika melihat ada orang sedang nazak, karena jangan sampai akhir kematian orang ini husnul khatimah. Maka setan akan datang menyesatkannya kalau dia masih mati su'ul khatimah, karena amal itu ditentukan akhirnya. Makanya kenapa Bu, saat seperti ini Nabi SAW senantiasa merintahkan kita berdoa dengan 4 perlindungan pada setiap salat kita. Salah satunya apa? Min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Maksud fitnah kematian di sini fitnah saat sakaratul maut. Jangan sampai setan datang menggoda kita, menyesatkan kita sehingga kita mati su'ul khatimah. Bahkan diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, anak Abdullah bin Ahmad bercerita, hadartu wafata Abi Ahmad, sungguh aku menghadiri wafat ayahku Ahmad, maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa biyadi al-khirqati li ashad lihyaihi, sedangkan di tanganku ada kain untuk mengikat rahangnya. Fakana yugriku thumma yufik, tatkala dia pingsan kemudian dia sadar, dia pun berkata, yaqulu biyadihi la ba'du, la ba'du, tidak, jangan, tidak setelah itu, tidak, jangan setelah itu. Itulah ocehan Imam Ahmad saat sakaratul maut. Tidak, tidak, jangan, tidak, diulang-ulang kalimat ini. Kemudian kata
putranya menceritakan, fa fa'ala hadza miraran. Imam Ahmad mengucapkan kalimat ini berkali-kali dalam kondisi pingsan yang mengigau itu. Ketika ayahnya kemudian yafiq sadar, maka anaknya mengatakan, faqultu lahu, kukatakan kepadanya, ya abati, wahai ayahku, ayu syai'in ma yabdu minka, apa yang terjadi dengan kamu wahai ayahku? Kenapa engkau mengatakan ini dan itu saat engkau sedang pingsan itu? Maka Imam Ahmad mengatakan, inna syaitan qaimun bihidai adin ala anamili yaqulu ya Ahmad futtani wa ana aqulu la ba'du hatta am. Kata Imam Ahmad, dia menjawab, sesungguhnya setan sedang berdiri di sisiku sambil menggigit jari jemarinya seakan-akan dia dalam kondisi putus asa. Dia berkata, wahai Ahmad, engkau telah lolos dariku. Aku berkata, tidak, setelah ini aku belum lulus darimu sampai aku meninggal dunia. Jadi Imam Ahmad disebutkan di dalam komanya itu didatangi setan untuk murtad, untuk disuruh beragama Nasrani tapi dia tidak mau, disuruh beragama Yahudi tapi dia tidak mau. Pokoknya disuruh untuk pindah agama. Makanya saat ngigau dia mengatakan, la jangan, tidak jangan. Maksudnya apa? Jangan kau paksa aku pindah agama. Aku tidak mau pindah agama. Jangan kau paksa aku pindah agama. Aku tidak mau pindah agama. Sampai dia sadar. Baru ditanya oleh anaknya, wahai ayahku, kenapa kau ngigau seperti itu? Kemudian dia mengatakan begini dan begitu. Lihat bagaimana setan datang kepada imam madhab, ulama besar dunia. Kalau setan datang ke kita, mungkin kita sudah jadi Nasrani lah kan. Ini Imam Ahmad didatangi setan, disuruh pindah agama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya tentu juga setan yang mendatangi Imam Ahmad kan berbeda dengan setan yang mendatangi kita kan. Mungkin setan yang mendatangi Imam Ahmad sudah rektornya lah ya. Kalau kita mungkin ya SMA-nya atau mungkin SMP-nya, ya tergantung kemampuan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena kondisi seperti ini, ingat Ibu, kalau sudah nyawa itu di sini ya, dan orang itu tidak bisa disembuhkan lagi alias pasti mati, orang ini akan merasa menyesal luar biasa dan mengatakan, ya Rabb, kembalikan aku walaupun sesaat, supaya aku bisa beramal saleh dan aku bisa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Mustahil? Mungkin? Mustahil ya. Orang kalau sudah nyawa di tenggorokan, tiba-tiba dia berpikir ingin balik lagi ke dunia, tidak bisa. Di sini Allah katakan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fi ma tar. Demikianlah ketika orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebaikan yang dulu pernah kutinggalkan. Mungkin? Mustahil. Orang yang mati dikembalikan dan tidak ada lagi waktu untuk tobat bagi dia, karena selesai waktu tobatnya. Yang ada hanya pertanggungjawaban dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan, hatta idza balagatit taraqi wa qila man rabb wa dhanna annahu al-firaq faltaffatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzil masaq. Kemudian Allah mengatakan, fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Dan ia tidak mau membenarkan Al-Quran dan juga sunnah, dan tidak mau mengerjakan salat. Dia pun selalu mendustakan para rasul dan juga berpaling dari kebenaran. Maka akibatnya dia pun pergi kepada keluarganya dengan berlagak penuh dengan kesombongan. Inilah 4 sifat atau 5 sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang menjadikan orang-orang saat kematian itu akan menyulitkan hidupnya. Di sini Allah sebutkan 5 sifat. Pertama, saddaqa, fala saddaqa,
tidak mau membenarkan Al-Quran, tidak mau membenarkan Nabi. Yang kedua, wala salat, tidak mau salat. Sudah tidak membenarkan Al-Quran, dia pun tidak salat. Kemudian yang ketiga, kadzab, mendustakan lagi. Kemudian yang keempat, tawalla, berpaling lagi. Dan yang kelima, yatamatta, sombong. 5 perkara kalau ada pada dari kita, inilah yang menyulitkan kematian seseorang. Kalau dia ketika di dunia tidak membenarkan para rasul dan juga kitab-kitab, kemudian juga tidak mau mengerjakan salat, tidak mau sujud kepada Allah, dia pun mendustakan rasul, berpaling dari kebenaran, bahkan sampai menyombongkan dirinya di hadapan Allah dan juga manusia, maka dipastikan dia mengalami kesulitan dalam kematian. Makanya Allah mengatakan aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. Celaka bagimu wahai orang kafir, celaka bagimu. Celaka bagimu wahai orang kafir, celaka bagimu. Ayah sabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Mustahil orang itu diciptakan sia-sia. Sebab kalau manusia diciptakan sia-sia, Bu, kasihan orang-orang yang dizalimi dan tidak pernah mendapatkan keadilan. Kalau hidup ini sia-sia, tidak ada kehidupan setelah kematian, kasihan orang-orang yang mereka hidup susah di dunia, tidak pernah mengalami lezatnya kehidupan surga. Lalu apa gunanya orang sholat, orang sedekah? Lalu apa gunanya orang haji, umrah dan sebagainya kalau seandainya orang itu dibuat sia-sia hidupnya? Terutama orang-orang yang lemah, yang ditindas, kemudian orang-orang yang dizalimi, bahkan sampai dibunuh, naudzubillah. Kapan mereka mendapatkan keadilan kalau begitu? Kalau hidup ini sia-sia, tidak ada kehidupan setelah kematian. Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Buktinya Allah utus Rasul kepada kita. Untuk apa? Mengarahkan manusia, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Allah turunkan kitab juga untuk menunjukkan Allah tidak sia-sia menciptakan kita. Dengan kitab itulah akhirnya kita dapat hidayah dan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah sabul insanu an yutraka sudah. Ma'asyiral muslimin yang muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah ingatkan, alam yakun nutfatan min mani yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Ketika Allah sebelumnya mengatakan mereka menyombongkan dirinya saat berpaling kepada keluarganya, yatamatta. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dan menyombongkan dirinya saat di dunia. Saat di dunia kan banyak orang yang menyombongkan diri di hadapan keluarganya atau di hadapan orang lain, merasa dia paling kaya, dia paling tampan, paling cantik, dia paling memiliki jabatan kepemimpinan dan begitu seterusnya. Sombong dia. Allah ingatkan, jangan. Kenapa? Bukankah dia dahulu keluar dari setetes mani ditumpahkan ke dalam rahim? Lalu apa yang disombongkan? Seolah-olah Allah mengatakan, kamu lo sombong. Kok bisa sombong? Kau ini keluar dari lubang dua najis, dua lubang najis. Lalu apa yang disombongkan? Pertama lubang ayahmu dan lubang ibu. Dua-duanya tempat najis keluar. Lalu apa yang disombongkan? Itulah yang Allah katakan, summa kana alam yakun nutfatan min mani yumna summa kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya kembali dan menyempurnakannya. Bahkan saat keluar dirimu sendiri, kau tidak bisa memandang, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, bahkan tidak bisa bergerak, bahkan berjalan. Lalu Allah berikan sedikit pandangan, pendengaran, cara bicara. Allah berikan kekuatan baru engkau bisa berjalan ke sana kemari. Lalu apa yang disombongkan? Seolah-olah Allah ingin katakan, jangan sombong, lihat kondisi engkau sebelum besar dan ketika masih dalam rahim ibu. Karena pernah saya ceritakan kisah Malik ibn Dinar dengan seorang laki-laki yang bernama Al-Muhallib. Muhallib ini, dia seorang gubernur Basra dan pemimpin perang. Malik ibn Dinar seorang ulama, dia sedang duduk seperti ini, tiba-tiba Muhallib lewat dengan menolak pinggang di atas dada dan membusungkan dada, sombong naudzubillah ketika berjalan. Jadi
Malik ibn Dinar mengatakan, wahai fulan, janganlah engkau berjalan seperti jalannya penduduk neraka. Yang biasa aja lah jalan itu, jangan kayak gitu. Tiba-tiba dia marah, ya wajar malah karena dia merasa pejabat. Dia gubernur plus juga jenderal perang. Jadi Al-Muhallim mengatakan, ala ta'rifuni, hei fulan, sembarang kau ngomong, kau gak kenal aku. Kata Malik ibn Dinar, bal a'rifuka haqqal ma'rifah, aku lebih kenal dirimu dibandingkan dirimu sendiri. Kata Al-Muhallim, bagaimana kau tahu kau lebih kenal aku daripada aku sendiri? Ya, karena engkau terlahir dari 2 lubang najis, dan dalam perutmu sekarang penuh dengan najis. Dan kalau kau mati dibiarkan, engkau akan menjadi bangkai seperti bangkai najis. Tidak ada manusia yang mendekati. Baru dia terdiam, kemudian mengatakan, benar apa yang kau katakan. Dia sadar, akhirnya dia berjalan seperti biasa. Lalu apa yang disombongkan coba? Kita keluar dari lubang najis, dalam perut kita sekarang penuh dengan najis, dan kalau kita mati dibiarkan bangkai kita seperti bangkai najis. Tidak ada orang yang berani mendekati. Coba saja kalau ada orang mati sudah 1 minggu, yang mengambilnya saja dia harus pakai pakaian planet kan gitu ya. Nggak mungkin sembarang orang masuk, karena akan baunya luar biasa. Nggak mau. Bahkan Abu Lahab saja saat kematiannya 3 hari baru dikebumikan, tidak ada yang berani mengambil jasadnya. Terpaksa apa? Melempari dengan batu, sampai batu itu menggunung. Itulah kuburannya. Lalu apa yang disombongkan? Kemudian Allah mengatakan, faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Lalu Allah menjadikan daripadanya seorang laki-laki dan perempuan. Begitulah Allah menciptakan ada pasangan-pasangannya. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyal mauta. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang yang sudah mati? Artinya menghidupkan kembali dari yang sudah diciptakan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan permulaan penciptaan. Wallahu a'lam. Ini diantara akhir daripada surah Al-Qiyamah. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan.